Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, gimana kabarnya kalian? Sehat ya? Ketemu lagi sama Ibu di pelajaran PPKN. Untuk anak kelas 7, materinya yaitu sebelumnya Ibu udah menjelaskan tentang norma-norma di dalam masyarakat. Nah, sekarang materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain, apa sih fungsi aturan dalam masyarakat? Yang pertama yaitu pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan yang ketiga yaitu sistem pengendali sosial. Yang mana di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Negara hukum, apa sih negara hukum itu? Negara hukum adalah negara yang mendasarkan atas segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis. Dan menurut Avi Desai, negara hukum itu mengandung 3 unsur. Apa aja 3 unsur itu? Yang pertama yaitu supremacy of law, dalam arti tidak boleh kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Kemudian yang kedua yaitu equality before of law. Setiap orang sama di hadapan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya. Yang ketiga, human right, diakui dan dijamin hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Kemudian fungsi norma hukum. Apa sih fungsinya norma hukum? Yang pertama, fungsi dari norma hukum yaitu fungsi hukum memberikan pengesahan legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai saran pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama itu di sini jelaskan ada 3, yaitu yang pertama keadilan distributif, keadilan legal, dan yang ketiga adalah keadilan kumulatif. Apa sih keadilan distributif? Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan pada masing-masing pihak haknya dengan berdasarkan kepada sejumlah hal, seperti kecakapan, kesembandingan berdasarkan jasa, proporsionalitas kebutuhan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah misalnya pekerja dengan kecakapan terbaik mendapat gaji yang lebih tinggi. Nah, itu merupakan contoh dari keadilan distributif, yang mana pekerja dengan kecakapan terbaik mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah keadilan legal. Apa sih yang dimaksud dengan keadilan legal? Keadilan legal itu adalah keadilan menurut undang-undang di mana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama. Contohnya, seperti apa contohnya? Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu merupakan contoh keadilan legal. Kemudian selanjutnya adalah keadilan kumulatif. Apa yang dimaksud dengan keadilan kumulatif atau komutatif? Yaitu jenis keadilan yang memberikan kepada masing-masing pihak haknya berdasar pada
berdasar pada transaksi atau sunalagamata yang sifatnya sukarela maupun tidak. Yang mana jenis keadilan ini sepenuhnya mengabaikan jasa, kecakapan, dan sebagainya, seperti pada keadilan distributif. Jadi keadilan kumulatif atau komutatif ini hampir sama dengan keadilan distributif. Jadi keadilan jenis ini juga disebutkan melekat pada suatu objek dan hak seseorang atasnya berdasarkan transaksi. Nah, jadi keadilan itu mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, apa sih tujuan penjatuhan hukuman? Nah, di sini Ibu jelaskan tujuan penjatuhan hukuman yaitu yang pertama, pembalasan atas kesalahan. Kemudian yang kedua, rehabilitasi. Yang ketiga, menyebabkan tidak dapat melakukan kesalahan. Yang keempat, penjeraan, baik yang bersifat untuk umum maupun pelaku. Dan yang keempat yaitu mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Nah, itu adalah tujuan penjatuhan hukuman. Nah, di sini tugas kalian kerjakan sesuai perintah ya. Yang pertama yaitu lakukan pengamatan berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian buatlah laporan pengamatan tentang contoh-contoh norma yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitarmu. Setelah dibuat, kemudian presentasikan hasilnya lewat pesan suara atau video, kirim kepada guru. Selamat mengerjakan. Yang mana tugas yang masuk selain mendapatkan nilai sebagai absen kehadiran hari ini. Cukup sekian ya dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menambah ilmu bagi kalian. Tetap semangat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.